Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Bapak, Ibu, salihin salihat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah SWT berkenankan kita berjumpa dalam keadaan yang baik, sehat. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik di hadapan Allah SWT. InsyaAllah pagi ini sampai syuruk nanti jam 5.42, InsyaAllah kita akan membaca dan menadaburi apa yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Maqsadul Asna, syarah dari Al-Asma Al-Husna. Kita sudah menyelesaikan serial Ar-Rahman Ar-Rahim dari 3 pertemuan. InsyaAllah hari ini, pagi ini kita lanjutkan di halaman 66, yaitu Al-Malik. InsyaAllah kita selesaikan, kita ringkas bahasanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-maliku huwa alladhi yastaghni fi dhatihi wa sifatihi an kulli mawjudin wa yahtaju ilayhi kullu mawjudin bal la yastaghni anhu shay'un fi shay'in لا في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه بل كل شيء فوجوده منه أو مما هو منه وكل شيء سواه هو له مملوك في ذاته وصفاته وهو مستغن عن كل شيء فهذا هو الملك مطلقا. Baik, ini adalah nama Allah disebut Al-Malik. Al-Malik dengan mim yang pendek ini gampangnya artinya adalah raja, penguasa, ya. Kalau Malik itu pemilik, ya. Kalau Al-Malik itu dia yang berkuasa. Makanya nanti ada disebut di dalam surat Ali Imran, Malikal Mulki. Malikal Mulki itu pemilik kerajaan. Siapa pemilik kerajaan? Malik. Makanya di surat Al-Fatihah itu qiraat bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin. Tapi beda dengan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Jadi itu adalah penguasanya manusia atau raja. Siapa dia? Alladzi yastaghni fi dzatihi wa sifatihi an kulli mawjudin, yang enggak perlu sama yang lain dalam dirinya maupun sifatnya. Sementara selain itu perlu orang lain. Mohon maaf, bapak-bapak kelihatan tinggi nih, kalau ada yang ngebandinginnya. Kelihatan kaya kalau ada yang dibandinginnya. Kelihatan ganteng nih ya, betul ya Bapak dan Ibu ya, ganteng sama cantik kalau ada bandingannya. Percayalah, itu semuanya adalah kita membutuhkan orang lain. Itu manusia, makhluk Allah. Dia memerlukan orang lain untuk mendefinisikan dirinya. Ya, coba kita pikir, orang dikasih peringkat, oh ini nomor 1, dia dikatakan nomor 1 karena ada nomor 2-nya, ada nomor 3-nya, gitu ya. Ini dikatakan cepat karena ada yang lebih lambat.
Ini dikatakan, orang itu dikatakan jujur ketika ada yang tidak jujur. Orang ini dikatakan baik ketika ada yang tidak baik. Jadi semua di dunia ini selain Allah itu memerlukan yang lainnya. Nah, saya lanjutkan ya. Wa yahtaju ilaihi kullu mawjudin, yang ada itu perlu dia. Bal la yastaghni anhu syai'un fi syai'in. Bahkan perlunya itu ya sedikit sampai sedikit sekali dalam diri. Kita ini pasti perlu Allah. Contoh sederhana aja, baru saja kita bangun. Dan ini sering saya ulang. Bapak hadirin sekalian, kita bangun pagi itu terima beres, Pak. Terima beres. Kalau nggak terima beres, kita nggak ada yang sholat subuh. Coba kalau seandainya semua kita sendiri yang nyetel, kosongan nih, bangun pagi, matanya nggak bisa melihat. Oh ya Allah, mata saya mudah-mudahan bisa melihat satu. Telinga saya belum bisa dengar, dibuka. Kalau kita ini pagi hari kita bangun harus nyetelin satu-satu kebutuhan hidup kita, nggak ada yang ke masjid. Kita sebelum tidur kan nggak minta dibangunin, pasang wecker dia, tapi doa mudah-mudahan bisa bangun, kagak kita kan. Bisa melihat, bisa dengar, bisa jalan, bisa napas, dan seterusnya. Sehingga itu kita terima beres hari. Makanya sekecil-kecil apapun kita tetap memerlukan Allah. La fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi mawjudin wa la fi baqaihi. Bahkan adanya hilangnya kita juga tergantung sama Allah. Siapa di dunia ini yang bisa memastikan bahwa dia ada sampai 1 jam ke depan? Tidak ada. Hebat-hebatnya manusia, dia tidak bisa memprediksi kapan mati. Tidak ada. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu kapan meninggalnya. Tidak ada yang tahu. Jadi pertanda bahwa ini menjadi misteri. Ada yang mengatur itu. Itulah Malik. Itulah pemilik. Orang kalau dia pemilik bebas, gak ada aturannya dia. Dia memiliki pada suatu benda bebas. Tapi begitu dipasrahkan sama orang lain, yang dipasrahkannya yang pegang gak bebas. Gak bisa dia bebas dari pemilik sesungguhnya. Yang sebenarnya dialah penguasa. Jadi memang Al-Malik dengan Malik itu beda tipis. Karena disebut penguasa yang sesungguhnya adalah yang memiliki. Dia raja, ya dia punya. Makanya kalau di dunia itu tidak semua raja memiliki. Dia jadi raja, tapi ternyata dia tidak berkuasa. Jadi boneka doang. Ada nggak tuh kayak gitu? Ada kan? Ya raja tapi ya hanya duduk manis saja. Duduk manis saja. Karena ada raja di belakangnya raja. Itu kalau di dunia. Bal kullu syai'in fawujuduhu minhu. Maka semua yang ada itu dari dia. Karena dia penguasa. Au huwa minhu. Apa sih bedanya minhu dengan au huwa minhu? Ya. Mohon maaf, mohon izin. Bapak masih ingat gak kita kemarin demo? Ya, yang didemokan anggota DPR. Betul ya? Satu anggota DPR. Itu satu anggota DPR, dia punya staf ahli, punya staf khusus, ya, punya asisten, belum yang di rumahnya. Banyak dia. Nah itu adanya asistennya, staf ahlinya itu karena ada anggota dewannya. Ya, itu semua digaji oleh negara. Nah, gampangnya begitulah saya menjelaskannya. Nah mohon maaf, ini begitu anggota DPR-nya periode berikutnya tidak terpilih, ini orang yang tadi itu masih bisa kerja nggak? Yang tadi kan? Dia bukan ASN ini. Yang tadi nggak bisa. Staf ahlinya nggak bisa dikerja lagi. Kenapa?
staf ahlinya si A nggak kepilih, nggak bisa dia kerja lagi. Staf khususnya nggak bisa dia kerja lagi. Asistennya nggak bisa dia kerja lagi. Yang dibiayai oleh negara nggak bisa. Yang bisa bekerja yang dibiayai oleh dirinya sendiri. Jadi itu yang disebut minhu au huwa minhu. Jadi adanya orang lain itu karena dirinya. Itu au huwa minhu. Kalau minhu, dia yang menciptakan, dia yang mengadakan. Kayak seorang misalnya ini kita buka toko di sini. Itu kira-kira pemilik toko untuk di situ dia tangani sendiri. Toko apa dia misalnya? Nggak bisa dia tangani sendiri. Bahkan mohon maaf nih, kita pagi ini makan apa ya? Bubur ya? Bubur Pak ya? Laksa. Itu yang masak laksa sendiri bisa? Sendiri. Masak sampai menghidangkan? Nggak bisa. Dia pasti dibantu sama orang lain. Nah, itu disebut minhu au huwa minhu. Jadi ada konsekuensi dari dirinya. Kalau di dunia nggak bisa dia sebut sebagai raja yang mutlak, karena dia terkait sama orang lain. Ya mohon maaf, yang tadi buat bubur ayam atau laksa, ya kalau suppliernya nggak jual dia nggak bisa dibuat. Betul ya? Nggak ada semua di bahkan mohon maaf, ada orang saking kerennya itu, saya pernah melihat satu berita di pagi hari, semua kebutuhannya ada di rumahnya, di lantai 2 dia tanam, ada cabai dia punya, ada bawang merah dia punya, bawang putih dia punya, semuanya ada di rumahnya. Tetap aja nggak bisa, dia pasti tetap butuh orang lain. Nggak ada. Semuanya punya, berasnya, ya itu kan lauknya doang. Dia berasnya harus beli ke warung. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang mutlak dia semua cukupi kebutuhan dirinya. Pasti dia memerlukan orang lain. Nah itu disebut bukan raja yang mutlak. Saya lanjutkan. Fa kullu syai'in siwahu huwa lahu mamlukun. Ya, semua selain zatnya, selain Allah, maka mamlukun fi dzatihi, dia dimiliki. Wa huwa mustaghnin an kulli syai'in, dia enggak perlu sama yang lain. Fa hadzal malik mutlaqan, ini raja. Nah, saya biar lebih gampang nih, Pak. Mohon maaf. Allah itu tidak perlu penjaga. Allah tidak perlu pelayan. Allah tidak memerlukan semuanya karena semuanya darinya. Sekarang saya tanya, orang jadi raja ada penjaganya nggak? Ada ininya nggak? Pasukan penjaganya? Ada. Sedikit atau banyak? Kita ini orang biasa, ada penjaganya nggak? Ada yang ngawal kita nggak? Ya kalaupun ada 1-2. Padahal harusnya semakin dia berkuasa nggak perlu dia dijaga. Tapi kalau di dunia semakin dia jadi raja, yang ngawalnya makin banyak atau makin dikit? Nah, dan 2, orang punya duit, makin banyak duitnya, makin banyak yang jagain atau makin banyak nggak dijaga? Makin banyak kan? Alasannya apa? Padahal kan dia duitnya banyak, harusnya kan nggak perlu dijaga. Alasannya apa? Takut itu hilang duitnya. Meskipun hari ini jaga duitnya nggak kayak dulu. Dulu disimpan di brankas, sekarang disimpannya di mana? Simpannya di kripto. Ya. Dipakai kripto sekarang simpannya. Simpannya di mana? Simpannya pakai investasi fiktif, kredit fiktif. Disimpannya begitu tuh. Disimpannya di mana nih? Disimpan di rumah sendiri, nggak bahaya. Sebelah dah ke negara sebelah, di sampingnya Batam di sana, simpannya duit di situ, ya kan? Makin dia punya banyak harta, dia makin repot. Nah itu bukan raja. Jadi kalau di dunia dia makin berkuasa, justru dia makin butuh orang lain. Kalau Allah, dia berkuasa mutlak, nggak perlu. Oh perlu.
Lah itu malaikat nyatet, salah paham kita. Malaikat mencatat amal, malaikat membagi rizki, itu bukan membantu Allah, itu ditugaskan. Tanpa itu Allah tahu. Buktinya apa? Buktinya malaikat tidak tahu mana yang ikhlas, mana tidak ikhlas. Dia cuman kerjanya nyatet nih. Contohnya ini barusan nih. Ini pagi ini kenapa disebut wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kenapa sholat subuh itu disaksikan? Karena itu pertemuan dua malaikat. Malaikat shift malam tutup buku, malaikat shift pagi buka buku. Si fulan sholat subuh, udah gitu aja. Si fulan sholat subuh, mana yang lebih khusyuk? Imamnya atau makmumnya? Nggak tahu dia cuma nulis nih, fulan jadi imam, si makmum di shaf pertama ditulis dia, nggak tahu dia khusyuk. Malaikat nggak tahu si fulan sedekah 50.000, si fulan sedekah 30.000, nggak tahu dia. Yang tahu itu ikhlas atau tidak hanya Allah. Malaikat nggak tahu. Nah ini, jadi malaikat tugasnya apa? Tugasnya nanti menjadi saksi dan dipersaksikan, bahwa dia nanti mencatat, catatan amalnya pun khusus. Kalau dia nanti orang baik, maka disebut Al-Quran, catatan orang baik itu nanti ada disebut Illiyin. Pernah dengar ya? Ya, catatan orang buruk disebut apa? Nanti tempatnya disebut Sijjin. Ya, makanya dalam bahasa Arab Sijjin itu artinya penjara, Sijnun ya, terpekal. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa makhluk-makhluk Allah itu dibuat satu yang lainnya saling terkait ya, beda sama Allah. Maka Imam Ghazali memberikan penjelasannya. Tanbihun, al-abdu la yutasawwaru an yakuna malikan mutlaqan fa innahu la yastaghni an kulli syai'. Seorang hamba enggak bisa dibayangkan menjadi raja yang mutlak, karena dia enggak bisa, enggak butuh yang lain. Fa innahu abadan faqirun ila Allah wa in istaghna amman siwa. Seandainya dia enggak perlu orang lain, dia tetap perlu Allah. Tapi kayaknya enggak ada. Mohon maaf Bapak, baju yang kita pakai ini, kita bilang kita butuh duit, kita kaya raya, tetap aja kita perlu petani kapas, karena baju ini nggak simsalabim ada. Orang yang memakai baju ada berapa ratus orang terlibat. Ini di depan saya dikasih minum apa nih? Susu ya. Ya, berapa orang nih untuk sampai ada minuman seperti ini? Kalau dia sapi, susu sapi, berarti kan ada sapinya. Sapinya punya susu diperah, ada yang merahinnya, ya kan? Nanti pakai airnya air mana tuh? Air sumur atau air kemasan? Dari sumur itu airnya naik sendiri atau dinaikin? Naikin kan? Pakai apa? Pakai mesin. Mesin siapa yang buat? Semua orang kebutuhannya seteguk air untuk sampai mulutnya itu ratusan, bahkan bisa jadi ribuan orang. Detik ini aja yang ada di depan ini saya pakai meja, siapa yang buat meja ini? Iya kan? Ya buku. Ini buku yang ngarang Imam Al-Ghazali, ya kan? Yang nulis bisa jadi muridnya. Yang nyetak kayak begini, yang melayout tulisan, ngetik satu-satu. Kemudian untuk menjadi buku ini dicetak percetakan, tidak tahu di mana ini. Dicetak di mana ini? DKM di sini atau di mana? Ya kan? Jadi satu aja di sekitar kita ini, kalau kita kulitin satu-satu, ada ratusan orang, mungkin bahkan ribuan orang terlibat. Ya, ini di depan saya ada alat elektronik handphone. Ini yang buat bukan orang sini, orang Korea. Ya, jauh, naik pesawat lama kita. Di sana buruhnya siapa yang buat? Banyak. Dia juga produksi Korea, nanti ada chipnya dari mana dia punya. Ya. Ada banyak terlibat. Ya. Ini ada menggunakan jaringan internetnya. Siapa tuh yang punya jaringan internet? Ya kan?
Jadi sekali kita duduk nih seperti pagi seperti ini, ada banyak kebutuhan kita. Tidak bisa orang tidak butuh orang lain. Maka Imam Ghazali mengatakan seandainya dia nggak butuh siapa-siapa, pasti tetap butuh Allah. Kayak orang misalnya terdampar di satu pulau, dia tidak ada siapa-siapa, nggak butuh apa-apa, tetap dia akan butuh Allah. Satu. Yang dua, wala yutasawwaru ayahtaju ilaihi kullu syai' bal yastaghni anhu aktsarul mawjudat. Walakin lamma tusawwar an yastaghni an ba'dil asya'i wa la yastaghni anhu ba'dul asya' kana lahu syaubun minal mulki. Jadi gampangnya, kalaupun dia nggak bisa semuanya dikit-dikit butuh dia, itu nanti itu yang akan menentukan seseorang menjadi syaubun minal mulki, jadi kayak seperti raja. Ya mohon maaf, kita kadang di masyarakat tuh dikit-dikit kita ke Bapak Ano si Fulan, dia bisa tuh bantuin kita. Dikit-dikit ke Ano si Fulan. Nah itu biasanya kalau orang dikit-dikit gitu butuh dia, orang itu biasanya penguasa di situ. Gampangnya begitu deh. Ada masalah, wah ini ada tawuran ini di tempat kita, yuk kita laporin. Kenapa? Karena bapak ini yang berkuasa di situ. Wah di sini nih ada banjir, sama dia lapor. Ada orang hilang, sama dia lapor. Ya, ada apa? Sama dia lapor. Oh daerah kita nih udah mulai motor banyak hilang, sama dia lapor. Jadi ini disebut ada nisbah, dia menjadi seolah-olah berkuasa di tempat itu. Makanya ada istilah penguasa. Karena apa-apa sama dia, gitu kurang lebih. Wal mulku minal ibad huwa alladhi la yamlikuhu illallah. Maka kerajaan ya. Kalau raja itu al-malik. Di sini al-mulku. Al-mulku minal ibad atau al-maliku minal ibad, ini bisa dibaca dua. Kalau ditulisannya di sini di saya fal mulku. Ya, kalau fal mulku itu berarti kerajaan. Kalau itu dari susunan katanya harusnya dibacanya fal maliku. Raja yang disebut raja dari manusia adalah yang la yamlikuhu illallah, yang tidak dimiliki kecuali Allah yang memiliki. Atau bisa disebut yang tidak dirajakan kecuali Allah yang menjadikannya raja. Nah, itu bisa dibaca dua. Bal yastaghni an kulli syai'in siwallah. Nah, gini, raja yang sesungguhnya di antara hamba-hambanya adalah orang yang tidak memerlukan kecuali Allah. Dia nggak ngemis-ngemis jabatan ke orang. Kenapa? Nggak perlu dia. Dia tidak perlu validasi ya. Karena ada orang sekarang dikit-dikit perlu pengakuan. Oh biar dikatain hebat ya, olahraga. Oh dia pakai kostum semua, foto-foto. Habis foto doang, terus dia upload ke olahraga. Ceritanya nih biar dikatakan lari, dia lari doang 10 meter buat foto, habis itu balik lagi ya, makan gorengan apa semuanya dan sebagainya, kelihatan. Nah manusia itu butuh validasi umumnya. Oh biar dikatakan kaya, dia harus beli motor yang bagus, rumahnya harus bagus ya, dia harus pamer stok gajinya misalnya, dia harus pamer barang-barang mewah misalnya. Oh untuk biar dikatakan orang penting, oh dia pajang tuh pernah foto sama presiden, sama gubernur, sama raja, sama apa aja. Nah itu manusia. Tapi kalau dia dikatakan raja yang sesungguhnya justru nggak perlu kayak gitu, ya, karena dia hanya perlu Allah. Wa ma'adzalika yamliku mamlakatahu bihaitsu yuti'uhu fiha junuduhu wa ra'ayahu wa innama mamlakatuhu al-khassa bihi qalbuhu wa qalibuhu. Nah orang yang baik seperti ini, dia itu punya pasukan semuanya, ya. Makanya di sini ini kata terakhir yang saya garis bawahi. Fa inna mamlakatuhu al-khassa, kerajaan khususnya adalah
qalbuhu wa qalibuhu. Ya. Kerajaannya adalah qalbunya. Mohon maaf Pak, dikatakan qalbu itu karena berbolak-balik. Makanya orang yang paling menguasai qalbunya dialah raja. Namanya qalbu Pak, dikatakan qalbu dalam bahasa Arab itu karena yuqallib. Allah itu yuqallib, membolak-balikkan. Makanya ada doa ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Itu kan ada doanya. Karena kalbu kita ini berbolak-balik. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menguasai kalbunya. Itu raja yang sesungguhnya. Bukti bahwa kalbu kita berbolak-balik. Habis seneng dia sedih. Ada nggak orang? Baru udah seneng dia. Oh gajian, bos naik pangkat. Dapat kabar nih. Anaknya, orang yang dicintainya, siapapun meninggal dunia. Tetap bahagia atau sedih? Sedih, berubah drastis. Oh ada sahabatnya ketawa-ketawa ya, mereka ketawa-ketawa. Karena ada satu kata yang nggak sengaja, ada nggak habis ketawa begitu orang itu jadi musuhan? Ada, karena ada sedikit ucapan yang sensitif yang tidak dipahami, membuat sahabatnya sakit hati. Ada nggak? Ada. Itu yang disebut dengan kalau dia berbolak-balik, gitu ya. Wa junduhu syahwatuhu wa ghadabuhu wa hawahu. Pasukannya adalah syahwatnya, marahnya, hawa nafsunya. Wa ra'iyatuhu lisanuhu wa 'inahu wa yadahu wa sa'iru a'dha'ihi. Dan rakyatnya adalah lisannya, matanya, tangannya dan anggota tubuhnya. Karena dia pemilik, penguasa. Yang memutuskan dia melihat apa dan dia tidak melihat apa. Yang memutuskan dia ngomong apa, tidak ngomong apa. Itu dia raja. Kita ini raja buat anggota tubuh kita. Fa idza mallakaha falam tamliku. Ini kata kunci ini. Fa idza mallakaha falam tamlikhu. Kalau seseorang memiliki dan berkuasa terhadap anggota tubuhnya, syahwatnya, keinginannya, maka mereka ya tadi yang disebut tidak memilikinya. Wa ata'athu, maka taat kepadanya. Walam yuti'ha, dan dia tidak taat pada hawa nafsunya, pada keinginan hawa nafsunya. Tapi kalau ada orang dikit-dikit pengen nih, dia tidak menguasai hawa nafsunya, tapi dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya. Faqad nala darajatul malik fi alamihi. Dia sampai pada kedudukan sebagai raja di alamnya. Ya, dia akan menjadi raja pada posisinya. Fa in indamma ilaihi istighna'uhu an kulli nas. Kalau digabungkan bahwa dia enggak perlu manusia, wahtajan nasu kulluhum ilaihi, dan justru manusia yang butuh kepadanya fi hayatihim al-ajilah wal-ajilah fahuwal maliku fi alamil ardh. Jadi dia enggak terlalu mikirin orang lain, tapi justru orang lain yang butuh dia, dialah raja di bumi. Kan begitu Pak? Dikatakan jagoan, penguasa karena dia bisa enggak terlalu butuh sama orang lain yang butuh dia. Gitu. Watil karutbatul anbiya, itulah para nabi. Nah, para nabi itu disebut malik karena sebenarnya orang yang ikatannya dengan Allah kuat itu kepada selain Allah enggak terlalu kuat dia. Maksudnya bukan dia sombong, dia enggak terlalu butuh orang lain. Orang lain itu membantu aja. Maka Nabi Muhammad SAW sekalipun memerintahkan, tapi umumnya mereka lah yang mencintai Nabi Muhammad. Kita nih kalau mau jadi orang baik, jadi raja kita dibaikin sama orang lain tanpa kita perintah. Ya.
Kalau kita jadi orang baik, orang lain itu berkhidmat untuk kita tanpa kita minta. Kurang lebih begitulah. Nah, yang derajat tertinggi itu adalah para nabi. Kurang lebih begitu. Salawatullahi alaihim ajma'in fa innahum istaghnu fil hidayati ilal ayatil akhirah an kulli ahadin illa anillah. Nabi itu paling tidak memerlukan petunjuk selain petunjuk Allah. Tapi manusia derajatnya makin jauh dari Allah, dia makin perlu petunjuk. Gampangnya begini nih Pak. Bapak dari rumah mau ke sini nih. Makin Bapak tahu ini masjid, merem aja sampai, kurang lebih begitu ya. Makin tidak tahu, dia makin banyak tanya orang, Masjid Ikhwan Muslimin di mana sih? Itu tuh yang di jalan Pasar Minggu. Sebelah mana sama jalan Pasar Minggu mah, dari ujung sana ke ujung sana kan. Itu depannya supermarket, nah supermarketnya juga banyak. Makin kita tidak tahu, kita makin banyak nanya orang. Tapi makin kita tahu, iya nggak perlu kayak gitu-gitu. Kurang lebih perumpamaannya ya. Maka raja yang sesungguhnya itu tidak perlu dia. Fahtaja ilaihim kullu ahad, bahkan orang, setiap orang perlu dia. Wa yalihim fi hadzal malik al-ulama alladhi hum warathatul anbiya. Fa innama mallakahum biqadri qudratihim ala irsyadil ibad wastighna'uhum 'anil istirsyad. Ulama juga begitu. Dia nggak perlu lagi tanya ini halal, ini haram, udah tahu dia. Tapi makin seseorang itu tidak punya ilmunya, halal haram itu makin sulit dia. Ini boleh, ini nggak boleh. Maka akhirnya orang-orang yang alim, dia bukan bertanya, dia yang ditanya sama masyarakatnya. Kurang lebih begitu. Jadi anbiya itu nomor satu ya. Nomor dua, ulama ya. Wa bihadhihi sifat yuqarribul 'abdu atau yaqrubul 'abdu minal malaikati fis sifat. Ini orang sifatnya manusia menjadi malaikat. Wa yataqarrabu ila Allah taala biha, dan dengan sifat itu dia mendekat kepada Allah. Wa hadzal maliku adiyatun lil 'abdi minal malikil haqqi alladhi la mathnawiyata fi mulkihi. Masya Allah. Inilah raja. Kerajaan kekuasaan ini adalah hadiah dari Allah untuk hambanya, yaitu al-malikul haq, raja yang sesungguhnya, yang la mathnawiyata fi mulkihi, yang tidak ada duanya. Maksudnya tidak ada duanya itu tidak ada pembantunya, tidak ada asistennya dalam berkuasa. Dan kalau negeri kita, presiden ada wakilnya nggak? Ada ya? Masalah kerjanya apa kita serahin aja. Tapi ada wakilnya. Tapi kalau RT itu wakil RT ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak Pak? Belum ada ya? RW wakil RW ada nggak? Oh, berarti berkuasa ya, nggak ada wakilnya kan? Tapi asistennya banyak. Orang imam aja ada wakilnya. Siapa? Yang duduk paling, yang berdiri paling belakang itu harusnya orang yang asistennya itu. Nanti misalnya imamnya sakit, imamnya batal, dia langsung maju otomatis. Yang duduk di belakang imam, terutama yang di sebelah belakang, persis atas sebelah kanannya ada asisten imam. Ada. Driver ada monitornya, ya. Pilot ada kopilotnya. Masinis ada asistennya. Tapi Allah tidak perlu itu. La mathnawiyata fi mulki, tidak ada asistennya. Walaqad sadaqa ba'dul 'arifina lamma qala lahu ba'dul umara. Ya, ada nih ulama ketika didekati penguasa. Ini masalah sensitif nih kalau kita bahas. Penguasa mengatakan apa? Salni hajat. Ayo minta apa keperluan Anda. Ini penguasa di dunia nih, umara, tanya kepada ulama. Haitsu qala aw taqulu li hadha wa li 'abdani huma sayyidat faqala man huma al-hirsu wal hawa. Atau gini, ketika raja itu ngomong begini, ayo
kamu butuh apa? Ini kita nih Pak, didatangi penguasa, nggak usah jauh-jauh, penguasa yang punya Kalibata nih tanya kita, Bapak perlu apa? Orang yang ngomong gitu berarti merasa apa tuh? Merasa dia memiliki daerah kekuasaannya. Ya. Tapi kemudian sebenarnya yang berkuasa sesungguhnya itu disebut juga ada dua, sayyidnya, majikannya itu dua. Qala al-hirsu wal hawa faqad ghalabtuhuma wa ghalabaka wa mallaktuhuma wa mallakaka. Nah, jadi sebenarnya seorang ulama yang ditanya begitu ya dia nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah memiliki dua yang paling menyengsarakan orang, al-hirsu wal hawa. Al-hirsu itu adalah keinginan, al-hawa ya hampir sama. Bedanya apa? Kalau al-hirsu itu sungguh-sungguh dia pengen, kalau al-hawa ya dia bisa mengendalikan keinginan. Jadi al-hirsu wal hawa itu sebenarnya satu tapi dua. Jadi gini Pak, ada keinginan yang memang itu ya pasti. Kayak contoh, Bapak mohon maaf, manusia itu kan pasti makan kan, kebutuhan pokoknya. Tapi apa yang dimakan, nah itu udah masuk, itu al-hirsu wal hawa. Ada orang yang makannya harus banyak, kalau dikit gak bersyukur. Ada orang makannya harus minimal ini ya, sekali makan saya harus 50.000, kurang dari 50.000 wah enggak standar saya. Nah dia keinginannya justru menjajah dia. Nah kalau orang yang berkuasa, dia ketika ditanya oleh raja tadi situ, dia punya standar ya. Justru standarnya itu yang membuat dia dikuasai, bukan membuat dia berkuasa ya. Faqala kun malikan fid dunya. Ada juga ini. Kalau tadi itu perumpamaan, sekarang ada orang ba'dus syuyukh diminta nasihat, kemudian dia mengatakan kun malikan fid dunya, jadilah raja di dunia, takun malikan fil akhirah, jadi kamu akan jadi raja di akhirat. Syekhnya mengatakan, syekhnya ditanya lagi, wa kaifa af'alu dzalika, bagaimana saya akan menjadi raja? Pesannya, izhad fid dunya takun malikan fil akhirah, zuhudlah di dunia, kamu akan jadi raja di akhirat. Maknahu itta hajataka wa syahwataka 'anid dunya fa innal malik fil hurriyati wal istighna. Yang disebut raja itu tidak perlu. Luar biasa ini. Orang yang raja sesungguhnya, dia mah nggak perlu ikut tren. Wah, HP baru dia beli, santai aja dia. Apa? Nggak perlu validasi orang kaya. Wah, ada konon katanya orang baru disebut kaya hebat. Wah, kalau jamnya itu miliaran. Katanya ada gitu ya, orang punya jam harganya miliaran ya. Kebayang nggak sih Pak? Jam tangan Budi ini harganya miliaran. Kita harganya jutaan aja, mikir sih enggak, cuman sayang aja ya. Ya kan? Nah tapi itu mohon maaf, dia kayak gitu-gitu tidak perlu, karena dirinya lah yang menjadi raja. Semakin seseorang zuhud, makanya ada izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kepada dunia, maka engkau akan dirajakan Allah, dicintai Allah. Zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, kamu akan dicintai manusia. Ini bapak punya motor baru, tapi saya sampaikan, oh saya pengen nih punya motor kayak punya bapak. Nggak suka orang itu. Orang ini baru punya jam tangan baru, wah enak juga ya punya jam kayak punya ente nih. Nggak suka dia. Jadi gampang kita kalau mau dicintai oleh Allah dan manusia. Zuhud sama dunia, sama kita nggak terlalu pengen sama yang dipunyai orang. Hanya dikit-dikit pengen kayak dia, dikit-dikit orang risih jadinya. Nggak suka. Makanya penguasa yang sesungguhnya adalah di kalbunya hanya Allah. Nah ini di akhir sebelum kita tutup, karena nanti kita akan
bahas berikutnya Al-Quddus. Gampangnya Pak, karena ini penjelasan Imam Ghazali itu berat sebenarnya. Untuk menjadi raja, rajakanlah Allah dalam diri kita ya, karena kalau Al-Malik tadi udah kita bahas ya, semuanya butuh dia nggak butuh yang lainnya. Semuanya perlu dia nggak perlu yang lainnya. Sementara kita sebagai manusia, kalau ingin menjadi raja, nggak mungkin kita jadi nabi. Jadilah kita di bawahnya, ulama. Orang yang alim, dia paling tahu dirinya, sehingga dia yang akan makin banyak ditanya oleh orang, bukan dia yang bertanya. Kayak tadi itu gampang. Kalau dia makin banyak tanya, itu pertanda dia masih lemah. Tapi hati-hati juga ini. Saya nanti habis ini kata Ustaz nggak boleh tanya-tanya, jadi tersesat kan akhirnya. Dan itu menunjukkan kalau kita makin banyak tanyanya, itu makin tidak berkuasa. Ya. Mohon maaf. Kita di rumah nih, berdua nih. Punya asisten rumah tangga banyak nih. Ada yang tukang kebunnya, ada yang punya kolam renang, ada yang tukang masaknya. Kira-kira nih dia banyak tanya nggak? Nggak banyak tanya. Yang nanya itu asistennya. Tuan hari ini mau pergi kemana? Oh dia yang nanya. Ya, ada asistennya, dia udah tahu. Dia nggak banyak tanya, dia terima beres aja. Dia hari itu makan. Yang nanya siapa? Ya asisten rumah tangganya. Bapak hari ini mau makan apa? Dia bisa memerintahkan, tapi dia ngasih umum. Karena yang akan banyak tanya itu adalah asistennya. Ya, tapi asistennya kalau kurang kerjaan dia tanya, Bapak masak apa? Mau masak ayam. Ayamnya beli di mana? Mau dipecat itu orang. Terima beres dia. Makin banyak tanya, makin ngerepotin. Jadi penguasa yang sesungguhnya dia nggak bertanya, dia yang ditanya. Itu kalau dunia. Ulama juga begitu. Dia yang dimintai fatwa ya, karena dia semuanya ke dia. Contoh, fatwa tentang politik, fatwa tentang ekonomi, fatwa tentang sosial, fatwa tentang budaya, fatwa tentang makanan, fatwa tentang macam-macam. Kenapa? Karena orang tahu dia punya ilmunya. Kesehatan, siapa yang jadi raja di bidang kesehatan? Dokter. Ini yang kita ke dokter, datang ke dokter. Dok, kok bilang begini? Bukannya begini, Dok. Kamu tahu dari mana? Saya tanya Google, Dok. Ya udah, kamu periksa sana sama dok. Karena begitu pasien lebih merasa pintar daripada dokternya kan? Ya sama juga, Ustaz. Ini begini-begini. Lah, bukannya begini, Ustaz. Tahu dari mana? Saya tanya AI. Jadi Ustaznya Ustaz AI, kurang lebih. Dokter, dia raja di bidang kesehatan. Insinyur yang bangun rumah, dia raja yang bidang pembangunan. Nanti orang itu dia akan menjadi raja di bidangnya, menjadi penguasa di bidangnya. Tapi penguasa yang semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup Bapak dan Ibu. Pesannya tadi yang terakhir apa? Supaya kita jadi raja di dunia dan akhirat. Tadi pesannya zuhud kepada dunia, maka kita dicintai Allah. Zuhud kepada yang dimiliki manusia, maka manusia suka kita. Tapi hati-hati, nanti yang pembahasan berikutnya ya. Zuhud itu bukan berarti kita tidak perlu dunia. Bukan berarti kita harus tampilnya, mohon maaf, compang-camping dan gembel. Maka ini luar biasa. Allah itu sudah kalau kita tadabbur ya, Al-Malik itu nanti ada sifat berikutnya, apa namanya? Al-Quddus. Nah, ini nanti akan terkait dengan kesucian, dengan ketinggian, dengan kejernihan. Nah, itu juga nanti akan terhubung. Kok bisa ya? Al-Malik, Al-Quddus. Nanti As-Salam, Al-Mu'min. Itu tidak sembarangan. Imam Al-Ghazali mengaitkan antara satu asma dengan asma yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menghamba kepada Al-Malik, kita jadi Abdul Malik, kita menjadi raja. Bukan masalah kita ingin dirajakan dari sisi harta dan ilmu saja.